Timbangan sentisimal adalah timbangan yang mempunyai perbandingan antara anak timbangan yang ditaruh di piring anak timbangan dengan muatan yang ditimbang pada lantai muatan sebesar 1/100. Hal ini berarti jika menaruh anak timbangan pada piringan anak timbangan sebesar 1 kg, maka dalam keadaan setimbang, muatan yang ada pada lantai muatan beratnya sama dengan 100 kg. Timbangan sentisimal biasa digunakan untuk berbagai bidang usaha seperti pertanian, peternakan, perikanan, maupun perkebunan, dan cocok digunakan untuk menimbang beban berat, seperti pada gudang beras, hasil laut, dan lainnya, bergantung pada kapasitasnya. Bagian-bagian dari timbangan sentisimal yaitu penyetel nol, lantai muatan, tolok kesetimbangan, piring muatan, bobot ingsut, dan jarum penunjuk. Acuan dari pengujian timbangan sentisimal yaitu ST nomor 131 tahun 2015 tentang syarat teknis bukan otomatis. Kali ini, pengujian timbangan sentisimal dilakukan dalam rangka TERA. Peneraan timbangan sentisimal terdiri dari 6 pengujian, yaitu pengujian kebenaran, pengujian kepekaan, pengujian kemampuan ulang atau repeatability, pengujian eksentrisitas, pengujian kemiringan, dan pengujian kebenaran gandar utama. Kali ini, pengujian timbangan sentisimal dilakukan pada timbangan sentisimal dengan kapasitas maksimum 150 kg dan E sebesar 100 gram. Langkah-langkah dari pengujian kebenaran adalah sebagai berikut. Pertama, setel nol timbangan. Lalu, muati timbangan dengan anak timbangan standar pada muatan maksimum yaitu 150 kg. Lalu, naikkan anak timbangan pada piring muatan sebesar 1/100 dari muatan pada lantai muatan yaitu 1,5 kg. Lalu, amati penunjukan tolok. Karena tolok menjungkit ke atas, maka ditambahkan imbuh pada piring anak timbangan sebesar 1 BKD yaitu 1 gram. Karena tolok bergerak minimal ke posisi setimbang, maka pengujian kebenaran dinyatakan sah. Apabila penunjukan indeks atau tolok tidak bergerak minimal ke posisi setimbang, maka pengujian kebenaran dinyatakan batal. Pengujian kepekaan memiliki langkah-langkah yang sama dengan pengujian kebenaran. Pertama, setel nol timbangan. Lalu, muati timbangan dengan anak timbangan standar pada muatan maksimum yaitu 150 kg. Lalu, naikkan anak timbangan pada piring muatan sebesar 1/100 dari muatan pada lantai muatan yaitu 1,5 kg. Lalu, amati penunjukan tolok. Karena tolok menjungkit ke atas, maka ditambahkan imbuh pada piring anak timbangan sebesar 1 BKD yaitu 1 gram. Karena tolok bergerak minimal 2 mm, maka pengujian kepekaan dinyatakan sah. Apabila penunjukan indeks atau tolok tidak bergerak atau bergerak kurang dari 2 mm, maka pengujian kepekaan dinyatakan batal. Pengujian selanjutnya yaitu pengujian repeatability. Sebelum memulai pengujian, pastikan timbangan sentisimal telah disetel nol. Kemudian, muati lantai muatan dengan beban seberat kapasitas maksimum timbangan. Selanjutnya, piring muatan dimuati dengan anak timbangan seberat 1/100 dari muatan uji lantai muatan. Lalu,
Beri gangguan pada lantai muatan dengan cara menarik lantai muatannya. Amati penunjukan tolok setelah diberi gangguan pada lantai muatan. Langkah-langkah tersebut dilakukan sebanyak minimal 3 kali percobaan. Apabila selisih penunjukan terbesar tidak melebihi BKD atau penunjukan tolok selama 3 kali percobaan itu konsisten, maka pengujian repeatability dapat dinyatakan sah. Sebaliknya, jika pada salah satu percobaan penunjukan tolok berbeda satu sama lain, maka pengujian dinyatakan batal. Berikutnya, kita akan melakukan pengujian eksentrisitas. Pastikan timbangan dalam keadaan setimbang pada saat belum bermuatan. Jika belum setimbang, lakukan penyetelan 0 terlebih dahulu. Pada timbangan sentisimal, titik-titik uji eksentrisitasnya adalah sebagai berikut. Pertama, kita akan melakukan pengujian eksentrisitas pada posisi uji 1. Muati timbangan dengan anak timbangan standar sebesar skala maksimum pada gandar utama. Lalu, muati piring gantung dengan anak timbangan sebesar 1/100 muatan uji pada lantai timbangan. Amati penunjukan tolok. Jika tolok menjungkit ke atas, maka beri imbus sebesar 1/100 dari BKD pada piring gantung. Namun jika tolok menjungkit ke bawah, maka beri imbus sebesar BKD pada lantai muatan. Apabila tolok bergerak minimal ke posisi setimbang, maka pengujian eksentrisitas pada posisi uji ini dinyatakan sah. Namun jika tolok tidak bergerak melewati posisi setimbang, maka pengujian eksentrisitas pada posisi uji ini dinyatakan batal. Berikutnya, kita akan melakukan pengujian eksentrisitas pada posisi uji 2. Muati timbangan dengan anak timbangan standar sebesar skala maksimum pada gandar utama. Lalu, muati piring gantung dengan anak timbangan sebesar 1/100 muatan uji pada lantai timbangan. Amati penunjukan tolok. Jika tolok menjungkit ke atas, maka beri imbus sebesar 1/100 dari BKD pada piring gantung. Namun jika tolok menjungkit ke bawah, maka beri imbus sebesar BKD pada lantai muatan. Apabila tolok bergerak minimal ke posisi setimbang, maka pengujian eksentrisitas pada posisi uji ini dinyatakan sah. Namun jika tolok tidak bergerak melewati posisi setimbang, maka pengujian eksentrisitas pada posisi uji ini dinyatakan batal. Berikutnya, kita akan melakukan pengujian eksentrisitas pada posisi uji 3. Muati timbangan dengan anak timbangan standar sebesar skala maksimum pada gandar utama. Lalu, muati piring gantung dengan anak timbangan sebesar 1/100 muatan uji pada lantai timbangan. Amati penunjukan tolok. Jika tolok menjungkit ke atas, maka beri imbus sebesar 1/100 dari BKD pada piring gantung.
Namun jika tolok menjungkit ke bawah, maka beri imbus sebesar BKD pada lantai muatan. Apabila tolok bergerak minimal ke posisi setimbang, maka pengujian eksentrisitas pada posisi uji ini dinyatakan sah. Namun jika tolok tidak bergerak melewati posisi setimbang, maka pengujian eksentrisitas pada posisi uji ini dinyatakan batal. Berikutnya, kita akan melakukan pengujian eksentrisitas pada posisi uji 4. Muati timbangan dengan anak timbangan standar sebesar skala maksimum pada gandar utama. Lalu, muati piring gantung dengan anak timbangan sebesar 1/100 muatan uji pada lantai timbangan. Amati penunjukan tolok. Jika tolok menjungkit ke atas, maka beri imbus sebesar 1/100 dari BKD pada piring gantung. Namun jika tolok menjungkit ke bawah, maka beri imbus sebesar BKD pada lantai muatan. Apabila tolok bergerak minimal ke posisi setimbang, maka pengujian eksentrisitas pada posisi uji ini dinyatakan sah. Namun jika tolok tidak bergerak melewati posisi setimbang, maka pengujian eksentrisitas pada posisi uji ini dinyatakan batal. Terakhir, kita akan melakukan pengujian eksentrisitas pada posisi uji 5. Muati timbangan dengan anak timbangan standar sebesar skala maksimum pada gandar utama. Lalu, muati piring gantung dengan anak timbangan sebesar 1/100 muatan uji pada lantai timbangan. Amati penunjukan tolok. Jika tolok menjungkit ke atas, maka beri imbus sebesar 1/100 dari BKD pada piring gantung. Namun jika tolok menjungkit ke bawah, maka beri imbus sebesar BKD pada lantai muatan. Apabila tolok bergerak minimal ke posisi setimbang, maka pengujian eksentrisitas pada posisi uji ini dinyatakan sah. Namun jika tolok tidak bergerak melewati posisi setimbang, maka pengujian eksentrisitas pada posisi uji ini dinyatakan batal. Kemudian kita akan melakukan pengujian kemiringan. Pertama, pastikan timbangan dalam keadaan datar dengan melihat penyimpat datar yang terdapat pada timbangan atau penyimpat datar yang telah disiapkan. Posisikan timbangan dalam keadaan miring sebesar 50/1000 atau sesuai nilai batas kemiringan yang ditunjukkan oleh penyimpat datar dengan memberikan ganjalan dalam arah panjang atau melintang. Jika akan mengganjal bagian samping timbangan, ukur panjang bagian depan lantai muatan timbangan untuk menentukan tebal pengganjal. Jika akan mengganjal bagian depan timbangan, ukur panjang bagian samping lantai muatan timbangan untuk menentukan tebal pengganjal. Muati timbangan dengan anak timbangan standar minimal 50% dari kapasitas maksimum timbangan atau minimal 75 kg. Lalu muati piring gantung dengan anak timbangan sebesar 1/100 muatan uji pada lantai timbangan. Amati posisi kesetimbangannya.
Apabila tidak setimbang, tambahkan imbu sebesar 1/100 BKD pada piring gantung atau sebesar BKD pada lantai muatan sesuai penunjukan indeks atau tolok. Amati kembali penunjukan kesetimbangannya. Jika tolok bergerak minimal ke posisi setimbang, maka pengujian kemiringan dinyatakan sah. Jika tolok tidak bergerak melewati posisi setimbang, maka pengujian kemiringan dinyatakan batal. Terakhir, kita akan lakukan uji kebenaran gandar utama. Pertama-tama, setel 0 timbangan. Muati timbangan dengan anak timbangan standar sebesar skala maksimum pada gandar utama. Geser bobot insut ke skala maksimum gandar utama. Amati posisi kesetimbangannya. Apabila tolok menjungkit ke atas, maka beri imbu sebesar 1/100 dari BKD pada piring gantung. Dan apabila tolok menjungkit ke bawah, maka beri imbu sebesar BKD pada lantai muatan. Jika tolok bergerak minimal ke posisi setimbang, maka pengujian kebenaran gandar utama dinyatakan sah. Jika tolok tidak bergerak melewati posisi setimbang, maka pengujian kebenaran gandar utama dinyatakan batal. Yang terakhir adalah pembubuhan cap tanda tera. Cap tanda tera dibubuhkan pada gandar timbangan di samping skala penunjuk. Cap yang dibubuhkan antara lain tanda daerah ukuran 4 mm yang berbentuk elips, tanda pegawai berhak ukuran 4 mm yang berbentuk lingkaran, dan tanda sah tera ukuran 4 mm yang berbentuk segi 5. Tanda sah tera ulang dibubuhkan hanya ketika dilakukan pengujian tera ulang dan dibubuhkan di samping tanda sah tera sebelumnya. Tanda sah tera ulang ini berukuran 4 mm atau 6 mm yang berbentuk segi 5. Kemudian ada tanda jaminan yang dibubuhkan pada tempat yang rawan dilakukan kecurangan. Yang pertama pada ujung skala gandar utama bagian belakang, pada sentis yang dikaitkan dengan kawat segel dan jaminan plombir, dan di bagian jastir pada insut.